Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwani wa ikhwati fillah rahimakumullah. Salat Idul Adha dan Idul Fitri adalah rangkaian ibadah kaum muslimin yang momennya sangat ditunggu-tunggu, yang penuh dengan keharuan penghayatan serta sentuhan jiwa bagi semua umat Islam. Sehingga para ulama menjelaskan bagaimanakah hukum daripada salat sunnah Idul Adha dan Idul Fitri ini, sehingga ijtihad mereka hukum daripada salat Idul Adha dan Idul Fitri adalah sunnah muakkadah yang perintahnya, anjurannya sangat dianjurkan, diutamakan, mendekati kewajiban. Dalam konteks ibadah, meskipun hukumnya sunnah, tetapi meninggalkan perkara-perkara yang sunnah akan menghilangkan beberapa faedah, keutamaan, meninggalkan beberapa nilai-nilai plus yang ada dalam ibadah tersebut. Jadi meskipun ibadahnya sunnah, kalau kita tinggalkan kesunahannya, tentu kita tidak mendapatkan berbagai macam keutamaan. Nah, hukum daripada salat Idul Adha dan Idul Fitri adalah sunnah muakkadah. Apakah harus dilaksanakan berjamaah, dan sahkah kita melaksanakan salat Idul Adha dan Idul Fitri sendirian di rumah? Ulama menjelaskan perkara ini. Yang pertama, Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam teks Fathul Qaribnya beliau menjelaskan, wa salatul idaini ayil fitri wal adha sunnatun muakkadatun. Dan adapun salat dua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya adalah sunnah muakkadah. Artinya pelaksanaannya ini, anjurannya sangat dianjurkan. Wa tushra'u, dan pelaksanaan salat Idul Adha dan Idul Fitri ini wa tushra'u jama'atan wa limunfaridin, disyariatkan secara berjamaah dan bagi orang yang salat sendirian. Meskipun sunnah, dalam pelaksanaan ini dianjurkan berjamaah dan juga sendirian tidak mengapa. Nah, penjelasan ini dijelaskan di hasyiah dikomentari oleh Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam Hasyiah Al-Bajuri jilid 1 halaman 292 cetakan yang lama. Jadi Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan, maka beliau menjelaskan tentang fala tushtaratu lahal jama'atu. Maka melaksanakan salat sunnah Idul Adha dan Idul Fitri itu tidak disyariatkan berjamaah bagi sahnya salat itu tersebut. Fala tusyaratu lahal jamaah, maka syarat syahnya tidak disyaratkan berjamaah. Artinya meskipun dilaksanakan sendirian tetap sah. Nah, kalau dilaksanakan sendirian, bagaimanakah kesunnahan khutbahnya? Maka dilanjutkan oleh beliau, wala tusannul khutbata, maka orang yang wala tusannul khutbatu, maka orang yang melaksanakan salat Idul Adha dan Idul Fitri sendirian, limunfaridin, wala tusannul khutbatu limunfaridin, kesunahan hukum sunnah dan khutbahnya hilang. Jadi ketika seseorang melaksanakan salat Idul Adha dan Idul Fitri di rumah, maka kesunahan khutbahnya menjadi hilang. Karena tidak disyaratkan bagi sahnya salat Idul Adha dan Idul Fitri itu harus berjamaah.
dan boleh dilaksanakan di rumah sendirian, dan yang melaksanakan ibadah itu di rumah sendirian tidak disunnahkan lagi untuk melaksanakan khutbah. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat.